Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa khususan li muallifi hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita lanjutkan bacaan kitab Al-Jauharul Mauhub, masih tentang fadilah berfikir. Kata Fudail rahimahullahu ta'ala, kata Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad adalah orang yang awalnya pekerjaannya itu adalah begal, perompak, perampok di padang pasir. Kalau ada kafilah, ada rombongan melakukan perjalanan berdagang, nah, maka seandainya lewatlah di hadapan atau di daerah Fudail bin Iyad, itu akan dirampok, akan dibegal, diambil hartanya. Nah, dan ini perampok terkenal Fudail nih. Orang kalau udah dengar namanya takut, nah. Tapi akhirnya dapat hidayah juga. Nah, banyak cerita tentang proses dapat hidayahnya. Di antaranya ketika ada orang mau melakukan perjalanan, terdengar bisik-bisik oleh Fudail, orang itu bilang, janganlah kita lewat situ. Ada Fudail di situ, aku takut. Tersentuh hatinya, sampai begitu parahnya lah namaku ini. Sampai bikin orang tak tenang. Akhirnya taubat, jadi ulama besar. Jadi ulama yang luar biasa hebat. Jadi seorang sufi az-zahid yang sudah tak memikirkan dunia lagi. Kata-katanya banyak diambil, dikutip menjadi kalimat hikmah. Nah, di antaranya Fudail rahimahullahu ta'ala berkata, pikir itu cermin hati. Pikir itu adalah cermin hati. Dengan dialah engkau lihat akan segala kebajikan engkau dan segala kejahatan engkau. Nah, kalau kita bisa berpikir dengan lurus, kita akan tahu mana yang baik-baik pada diri kita, mana yang buruk-buruk. Jadi pikir itu adalah cermin hati. Dan yang manfaat dan yang mudarat, dan yang manfaat dan yang mudarat. Makanya sebelum melakukan apapun kita disuruh berpikir. Bahkan di tengah-tengah perbuatan kita disuruh berpikir. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, nah, fakir qabla kalamika wa fi kalamika. Berpikirlah sebelum kau berkata-kata, dan tetaplah berpikir ketika kau berkata-kata. Sebelum ngomong pikirin dulu. Menyinggung hati orang tidak. Memberikan dampak yang buruk atau tidak. Lagi ngomong pun terus berpikir nih, kalau dilanjutkan gimana, kalau tak cocok hentikan, stop. Karena begitu banyak orang yang celaka, orang yang ribut, orang yang rusak gara-gara ucapannya. Jadi maka pikirkan dulu sebelum bercakap, pikirkan sebelum bertindak. Nah, kata setengah orang yang arifin adalah orang yang kenal dengan Tuhannya. Nah, pikir itu dua bahagi, pikir itu ada dua macam. Pertama pikir pada Tuhan,
Kedua, pikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Barang yang bergantung artinya yang berkaitan dengan hamba. Maka adapun pikir pada Tuhan itu telah ditegah oleh syara. Kalau memikirkan Allah, zat Allah, bentuknya, bagaimana hakikatnya, itu dilarang oleh syariat. Nah, ditegah oleh syara daripadanya. Tersebut di dalam Sahihain. Sahihain itu kitab Imam Bukhari dan Muslim. Barang yang mengkuatkan haram memikirkan pada Khalik. Nggak boleh mikirkan tentang zat Allah. Seperti khabar Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Datang setan akan seorang daripada kamu. Akan datang setan kepada kita. Maka berkata ia, siapa yang menjadikan begini dan siapa yang menjadikan begini, itu akan kita jawab tuh terus. Yang ciptain langit siapa? Allah. Yang ciptain bumi siapa? Allah. Ciptain bintang, matahari, bulan, Allah. Nah, hingga berkata ia, siapa yang menjadikan Tuhan? Terus yang jadikan Allah siapa? Muncullah was-was dalam hati. Muncullah pikiran yang begini begitu segala macam. Asik membayangkan, asik membahas, asik ini yang tak boleh. Udah ditinggalkan. Nah, apa jawabannya ketika muncul yang seperti itu? Maka apabila sampai akan dia demikian, kalau sampailah ditanya siapa yang menciptakan Allah, nah, hendaklah minta berlindung dengan Allah daripadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah tertegah dan berkata ia, hendaklah dia hentikan, itu maksudnya ditinggalkan, gak usah dibahas-bahas. Jangan dituruti yang namanya was-was itu. Dituruti makin menjadi, tak ada ujung, tak akan berakhir. Jadi tertegah itu maksudnya hentikan, nggak usah dilanjutkan. Nah, dan berkata ia, dan hendaknya dia berkata amantu billah, ya sudah aku beriman kepada Allah. Nah, jadi maka ini sebenarnya panduan dari baginda Nabi. Kalau dituruti begini begitu segala macam, wah, kacau, hati tak tenang. Padahal kalau ingat Allah seharusnya hati tenang. Ini tiap ingat Allah terpikir sana sini sana ini itu segala macam. Nah, sudah cukup hentikan kalau seandainya mendatangkan keraguan, kemudian amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dah. Nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lan taqduru qadrah. Artinya pikir olehmu pada kejadian Allah. Kejadian itu maksudnya ciptaan Allah. Dikasih garis bawah kalau bingung kejadian ini apa? Kejadian itu ciptaan. Pikir olehmu pada ciptaan Allah dan jangan kamu pikirkan pada Allah, maka bahwasannya kamu tiada kuasa akan kadarnya, nggak bisa. Jangan pikirkan Allah tuh bagaimana, beginikah, begitukah, nggak bisa. Yang dipikirkan itu ciptaan Allah. Jangan ditanya kenapa Allah buat begini, buat begitu, tak usah ditanya. Kita tanya kenapa aku buat begini. Kan sering orang menanyakan af'al Allah. Nah, kalau memang semuanya itu kehendak Allah, kenapa Allah ciptakan ada yang begini, begitu? Kenapa Allah ciptakan? Kan Allah bisa ngelarang orang mencuri. Kenapa Allah kehendaki dia mencuri, begini, begitu? Nah, dikatakan Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Wahum yus'alun. Mereka yang ditanya nanti. Nggak usah dibahas-bahas kalau itu akhirnya akan menimbulkan was-was yang tak karuan. Dah, biarkan saja. Yang perlu diimani semua yang terjadi atas kehendak Allah, dan kita diperintahkan Allah untuk bikin baik. Dah gitu aja. Nggak usah dibahas-bahas lebih lanjut. Kalau akhirnya akan menimbulkan keraguan saja. Kewaswasan, tidak tenang. Nggak seperti itu yang disuruh dalam agama. Nah, kemudian, dan adapun pikir pada yang bergantung dengan hamba, nah, memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan hamba, maka seyogianya bahwa ia pikir, adakah ia atas maksiat, maka hendaklah bersegera ia kepada taubat. Pikir,
Hari ini ada maksiat enggak? Hari ini ada melakukan kesalahan enggak? Segera bertaubat. Nah, dan istighfar. Kemudian istighfar. Nah, ini yang harus paling diperbanyak sekarang nih. Sekarang nih zamannya zaman penuh dosa. Buka handphone berdosa, keluar rumah berdosa, nonton TV berdosa, dengar orang bercakap kadang berdosa. Maka amalan nih taubat sama istighfar. Minta ampun. Nabi Muhammad sehari nggak kurang dari 70 kali istighfarnya. Kata Rasulullah, inni la astaghfirullah fil yaum. Nah, aksar min sab'ina marrah. Aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari itu lebih daripada 70 kali. Kita berapa kali? Diperbanyaklah. Paling enggak 3 kali. 3 kali habis sholat kali 15 kali cuma. Astagfirullahalazim, 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 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini jadiin amal, istighfar ini bagus. Kalau dijadikan amal, banyak fadilahnya. Nah, di surah Nuh ayat 10, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalian akan diberikan hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kalian akan diberikan harta dan keturunan. Jadi kalau ada orang yang datang ngeluhkan, payah kali pertalite naik, ini semua mahal, payah begini begitu segala macam, amalan apa yang kita kasih? Istighfar. Kenapa? Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan berikan kalian amwal, harta-harta yang banyak. Datang lagi orang, udah 10 tahun berumah tangga, belum dapat anak, belum dapat momongan. Apa amalannya? Istighfar. Karena dikatakan wa yumdidkum bi amwali wa banin, akan diberikan harta dan keturunan. Nah, jadi tadi luar biasa istighfar nih. Hadis Rasulullah bersabda, man lazamal istighfara, barang siapa yang rajin-rajin sering-sering beristighfar, ja'alallahu lahu likulli dhiqin makhraja. Allah akan jadikan di setiap kesusahan, kesempitan hidupnya ada jalan keluar. Nah, walikulli hammin faraja, dan di setiap kegelisahan dan kekhawatirannya itu akan ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Istighfar, istighfar. Ini nggak perlu hafalan baru. Kenapa? Karena semua orang insya Allah bisa istighfar. Anak-anak kita aja pandai istighfar. Minimalnya astagfirullah. Gampang, Bu. Lagi nyapu, ngepel, masak, duduk-duduk di kendaraan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sehari bisa 1000 kali, alhamdulillah. Pasti berubah itu keadaan. Orang udah dikatakan, nah, akan dikasih jalan keluar, dikasih solusi, dikasih rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Yumdidkum bi amwali wa banin, dikasih harta dan keturunan. Insyaallah banyak-banyak istighfar. Nah, ini dipikirin nih seperti ini. Nah, bolehlah dijadiin amalan. Amalan kan banyak pilihan. Nah, ada orang yang amalannya itu tasbih. Nah, baqiyatus shalihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada orang yang amalannya la ilaha illallah. Ada orang yang amalannya surah Al-Fatihah. Nah, kalau seandainya kita mau ambil istighfar jadi amalan, bagus. Kapanpun, dimanapun, seringkan astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nah, kita sambung. Jadi kalau seandainya terpikir banyak maksiat, segera tobat dan istighfar. Atau ada ia atas kebajikan, kalau seandainya dia itu alhamdulillah baru melakukan ketaatan, maka hendaklah syukur ia. Nah, maka hendaklah syukur ia, bersyukur. Hari ini bisa ngaji sampai rumah, alhamdulillah ya Allah. Nah, segala puji bagi Allah yang memberikan aku kesempatan waktu untuk ngaji. Di saat orang banyak nonton sinetron, di saat orang banyak main handphone, di saat orang banyak kumpul-kumpul nggak jelas, Allah masih izinkan kita untuk duduk di musola, di rumah Allah, bersama orang-orang solih, buka kitab ulama, insya Allah dapat berkah kan ya. Nah, jadi ini disyukuri. Nah, bukan disombongkan. Nah, bukan disombongkan. Nah, kemudian pikirkan pada memindahkan segala anggotanya daripada maksiat kepada taat. Kemudian pikirkan
gimana cara menghijrahkan, mengalihkan anggota tubuhnya, tangan, kaki, mata, telinga, mata yang mungkin banyak digunakan untuk maksiat. Pikirkan bagaimana caranya supaya teralihkan untuk taat. Telinga yang biasa mendengarkan hal-hal yang tak bagus, gimana caranya untuk mendengarkan yang bagus. Itu dipikirkan. Besok aku mau ngapai dengan mataku, besok aku mau ngapai dengan tanganku, besok kakiku mau kulangkahkan kemana. Dipindahkan dari yang maksiat kepada taat. Maka menjadikan dua matanya membimbing dengan tilik i'tibar. Tiap dilihat ambil pelajaran. Tiap dilihat ambil pelajaran. Kalau ulama-ulama dulu dari segala macam kejadian itu ujung-ujungnya akhirat. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibrahim bin Adham. Beliau mau ke toilet, ke kamar mandi. Tapi kamar mandi umum, dari dulu udah ada tuh kamar mandi umum. Jadi ketika mau masuk, kata yang jaga, mohon maaf, nggak boleh masuk, bayar dulu. Waktu disuruh begitu menangis beliau. Bukan menangis karena disuruh bayarnya, apa katanya? Nah, ya Allah, lam yu'dan li an adkhula baita syayatin majjanan. Ya Allah, lihatlah ini. Masuk ke rumah setan pun tak boleh gratis. Fa kaifa adkhulu baitan nabiyyin majjanan. Terus cemana aku mau masuk rumah para nabi dan para wali yakni surga secara gratis. Masuk rumah setan aja bayar. Nah, itu iktibar orang dulu. Jadi setiap kejadian bisa diambil ibrah pelajarannya. Nah, masuk toilet aja bayar, masa mau masuk surga gratis tuh gimana ya Allah, nangis gitu. Nah, toilet itu rumah setan. Makanya doanya kan berkaitan sama setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki dan setan perempuan. Makanya anaknya dibilang jangan nyanyi-nyanyi lama-lama di kamar mandi, cepet aja rumah setan itu. Nah, jangan suka kali di kamar mandi. Ini kamar mandi cantik kurang cantik sampai dibuat tempat baringnya di kamar mandi. Ada tempat baring di kamar mandi. Artis tuh kalau mandi kan berbaring deh. Pakai yang sabun semua isinya tuh ya. Mau lama-lama memang. Padahal nggak dianjurkan lama-lama. Rumah setan. Jadi matanya senantiasa memberikan pelajaran dan lidahnya membimbing dengan zikir. Lidahnya tak lagi menggibah, tak lagi mencela, tak lagi bicara yang kosong, tapi dengan zikir dan istighfar dan tasbih. Dan azkar. Pokoknya zikir-zikir. Azkar itu zikir-zikir. Nah, itu lidahnya. Nggak pernah nganggur lidahnya. Kapan duduk terdiam, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu bagus diamalin. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Tinggal pilih lah. Yang mau istighfar, istighfar. Atau mau subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu hadis penutup dalam kitab Sahih Bukhari. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, au kama qala. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai Tuhan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu banyak diamalin, insya Allah nanti timbangan amal baiknya akan berat. Banyak, makanya tinggal pilih. Allah kasih kita variasi yang begitu banyak dalam ibadah supaya kita tidak bosan. Habis jenuh dari satu ibadah, pindah kepada ibadah yang lain, bukan pindah kepada maksiat. Ngaji udah agak jenuh ngaji, baca Quran, jenuh baca Quran, berzikir, jenuh berzikir, salat. Habis itu balik lagi. Jadi banyak variasi ibadah kita. Zikir pun bisa dipilih macam-macam. Jangan sampai tidak ambil bagian sedikit pun. Demikianlah pada sekalian anggotanya, malam dan siang di dalam taat. Malam dan siang di dalam taat. Akan Tuhan. Al-Wahidul Qahar. Kemudian fikir ia pada bersegera bagi segala waktunya dengan segala yang sunnah. Kemudian dia pikirkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah di setiap waktunya.
barang sekuasanya, seukuran kemampuannya, karena menuntuti bagi laba dan derajat, karena ingin beruntung di akhirat dan mendapat derajat pada negeri akhirat. Kemudian tilik pada singkat umurnya. Pikirkan, umur kita singkat. Tadi siang kami baru belajar kitab Al-Jami' As-Saghir. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittina was sab'in wa aqalluhum may yajuzu dalika." Umur umatku itu, kata baginda Nabi, antara 60 sampai 70. Umur umatku antara 60 sampai 70, dan sedikit kali yang bisa lewat usia batasan itu. Nah, alhamdulillah kalau udah lewat 70 itu udah bersyukur betul. Kita ini umat yang umurnya paling singkat. Nah, kita adalah umat yang umurnya paling singkat. Nabi Adam 900.000 tahun. Nabi Musa ada yang 400, 500 tahun, 600, 700 tuh ada. Kita 60, 70, cemana kita nak mengimbangi mereka? Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh sayang betul sama kita. Kita umurnya pendek, tapi dikasih Allah kesempatan beribadah yang nilainya bisa mengalahkan orang-orang sebelum kita. Kita dikasih Lailatul Qadar, dapat sekali aja itu seperti 83 tahun. Dapat 10 kali 830 tahun. Dapat 20 kali 1660 tahun. Dah lewat itu. Ada yang udah dapat bulan puasa 30 kali. Banyak udah. Nah, paling enggak kalau dapat Lailatul Qadar tuh usianya udah lewat sama orang yang terdahulu. Ah, itu tadi. Jadi maka oleh sebab itu kita dikasih itu tadi. Waktu yang singkat tapi lipat gandanya banyak. Ada satu amalan yang bagus disampaikan oleh Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Habis maghrib ke isya, antara maghrib ke isya, sholat 6 rakaat, namanya sholat sunnah awabin. Sholat 6 rakaat, sholat sunnah awabin, itu nilainya seperti ibadah 12 tahun. Kalau Lailatul Qadar kita cuma bisa dapat setahun sekali. Tapi kalau ini tiap habis sholat maghrib, sholat 6 rakaat, boleh digabung sholat awabin. Misal ba'diyah maghrib, itu niatkan juga awabinnya. Lalu sholat sunnah mutlak, lalu sholat sunnah apalah, pokoknya 6 rakaat. 6 rakaat antara isya, antara maghrib ke isya. Tapi tambahkan niat sengaja aku sholat sunnah awabin. Setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka itu nilainya seperti ibadah 12 tahun. 10 hari dikerjakan 120 tahun. Nah, boleh juga, nggak ada masalah. Niatkan, gandengkan saja situ. Salat sunnah awabin. Jadi ini bukti bahwa Allah ingin umat Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek tapi amalnya mengalahkan umat-umat sebelumnya. Banyak khususiah keistimewaan. Pikir usia kita cuma 60-70. Kira-kira dengan usia yang seperti itu, sempatnya bikin baik ini apa? Itu pun banyak yang belum sampai 60 udah selesai. Banyak sekarang. Makin ke akhir nanti makin pendek-pendek aja umur orang. Nah, makanannya entah apa. Nah, kerjaannya main handphone. Badan tak bergerak, keringat tak keluar, kolesterol tuh timbun, cepat meninggal. Itu sebab aja. Tapi ada juga banyak yang juga bisa bertahan. Tapi itu tadilah, kita nggak tahu. Entahnya besok, entah lusa, seminggu lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi, wallah alam, nggak ada yang tahu. Segeralah tobat. Nah, kita ingin meninggal dunia dalam keadaan taat. Ya. Kemudian, maka hendaklah ia, jika baginya dahulu daripada hilangnya, padahal ia tiada mengetahui, kemudian daripada demikian itu, pikir ia pada segala sifat batinnya. Kemudian pikir pada sifat batinnya. Maka hendaklah ia menanggalkan atau meninggalkan segala sifat kecelaan seperti riya. Nah, kemudian pikir dalam hati, aku masih riya enggak? Masih suka enggak dipuji orang? Masih suka enggak pamer kebaikan di hadapan orang? Masih suka enggak kalau seandainya terlihat orang sebagai orang mulia? Nah,
Kalau masih seperti itu segera ditanggalkan. Cara menanggalkannya itu bagaimana? Sembunyikan amal, jangan dinampak-nampakkan, jangan ditunjuk-tunjukkan, nanti habis. Amal itu kalau dinampak-nampakkan, ditunjuk-tunjukkan, kemudian kita senang, kemudian kita merasa, wah hebat aku ini, udah banyak yang ngelihat aku begini begitu segala macam, habis, tak ada, capek saja mengaji, capek saja sholat, capek saja sedekah, capek saja mengajar, termasuk ke saya nih. Kalau seandainya nampak share-share sana sini, rekaman begini, akhirnya naik hati, bangga hati, ujub, habis ibadah, tak lagi tersisa. Jadi maka hati-hati, capek saja kerja kalau begitu. Maka caranya gimana? Sembunyikan amal, kata ulama. Nah, sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan aibmu. Nah, kan itu tadi. Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan aibmu. Nah, Gus Baha itu nggak punya WA, nggak punya akun sosmed. Padahal banyak betul videonya, ceramahnya, segala macam muncul di internet, tapi dia tak mau tahu. Nah, terserah orang yang ngelihat, dia tak perlu lihat. Insya Allah hatinya lebih terjaga. Nah, kita kadang punya satu rekaman saja, diunggah orang, Masya Allah kita senangnya luar biasa, di share sana sini, itu rusak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah, maka Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Junaid pernah ketika sudah meninggal dimimpikan orang. Dimimpikan orang kemudian bertanya, Tuan bagaimana kabar setelah wafat? Kata beliau, nah ibadah-ibadah semuanya sudah hilang. Kalimat-kalimat baik tak bersisa. Dakwah-dakwah tak ada nilai. Kenapa? Karena masuk dalamnya riya. Tinggal lagi yang membuatku selamat adalah rukaiat, beberapa rakaat. Nah, yang aku rukukkan tengah malam tanpa ada orang yang tahu. Itu ternyata yang bernilai jadinya. Tahajud tak ada yang tahu, dia salat, itu yang bernilai. Ternyata yang memang nampak-nampak orang, masuk riya, ujub segala macam, habis. Maka selalu saya katakan, tutupilah khumul. Dulu pesan Ustadz Hafiz Yazid pun begitu. Saya tak tahu Ustadz Hafiz itu pun entah punya sosmed entah enggak, tapi kan di mana-mana videonya. Ini itu segala macam. Beliau pesankan khumul. Khumul itu lawannya hubbus syuhrah. Khumul itu artinya terpendam. Lawannya adalah ingin terkenal. Itu si penyakit hati itu, kata beliau, ingin terkenal tuh. Pingin terlihat orang kebaikannya, pingin terlihat orang ilmunya, pingin terlihat orang ini itunya, maka padamkan, benamkan, tanam diri. Nah, itu tadi. Ada gitu Pak Isa. Kalau udah layak nanti Allah kirimnya orang. Jangan awak yang melayakkan diri kita, biar orang menilai, biar Allah yang kirimkan orang. Nah, jadi maka ini akan habis kalau seandainya ada riya. Dipikirkan yang seperti itu. Nah, fikir namanya. Nah, dan kiber, dan sombong, dan ujub, dan bakhil, dan hasad, dan dengki, dan memperbuat ia akan segala perkara yang kepujian. Tanggalkan yang terhina, tanggalkan yang tercela, buat yang terpuji, seperti shadiq, benar, jujur, dan ikhlas. Ini lawan riya, ikhlas, dan sabar, dan takut, dan harap. Nah, maka memikirkan akan datang insyaallah.